Hai Sobat Jurnal, balik lagi di Jurnal Indigo. Kali ini Gilang berada di sebuah area pemakaman. Sebelumnya kalian udah pasti tahu dong kalau Gilang pernah ke makam, tapi itu ada di Airveld Bandung, dimana makam-makam tersebut khusus makam orang luar ya. Tapi di video tersebut ada salah satu adegan yang emang ternyata kita menemukan sebuah kuburan yang terbuka dan di situ ada tengkoraknya. Kalian kalau misalnya penasaran bisa langsung cek YouTube-nya yang di special edisi Airveld Bandung. Nah, Gilang ini sekarang ada di makam lagi, tapi bukan di Bandung, melainkan ada di Jakarta dan bukan makam orang luar. Nah, jadi Gilang bakal mengungkap sebuah misteri. Ada misteri apa sih di makam area Jakarta ini? Katanya ada sesuatu yang mungkin kita bisa ungkap lah, ada apa di sana. Tapi Gilang nggak bisa sendirian di sini. Kalian tahu kan, harus butuh teman juga dong. Nah, kali ini temennya masih sama yang kemarin, yaitu yang nemenin Gilang di Rusun Pengabdi Setan. Sekarang kita panggilin aja langsung. Kak Fabio, mana Kak Fabio? Halo, Ade. Oh, gimana kabarnya? Baik. Gimana nih? Tahu saja. Oke, kabar baik sih. Kabar baik ya. Sekarang kita ini lagi ada di mana nih? Tahu kan? Ada di. Kita ada di sebuah makam yang ada di daerah Jakarta. Nah, terus Kak, kenapa sih kita ke makam? Ini Kak Fabio ngajak ke makam, ada apa nih? Karena menurut desas-desus sih ada sesuatu ya yang ada di sini dan sepertinya misterius. Nah, kita akan ungkapin ini, tapi kita juga nggak berdua juga. Oh, kita ada tamu. Oh, ada tamu. Yes. Berarti kita bertiga nanti, Kak. Bertiga pasti. Siapa emang tamunya? Nah, tamunya yang pasti ada kaitannya dengan makam ini. Seperti itu. Oke, kita panggil aja ya, Gilang. Oke, boleh. Oke, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Halo Pak, Gilang. Oke. Bapak di tengah Bapak berarti. Pak. Ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu Bapak siapa sama teman-teman. Nama saya Agus, Pak Agus, dan Pak Agus di sini sebagai perawat makam. perawat makam. Bapak merawat makam ini udah dari tahun berapa sih, Pak? Dari saya masih umur 15 tahun 15 tahun. sampai sekarang umur saya 48 tahun. 48. Berarti berapa tahun tuh, Kak? Ayo. Berarti 23 tahun. Sekitar segitulah ya. Segitulah ya. Berarti udah lumayan lama banget nih, Pak. Berarti selama Bapak menjaga makam juga Bapak berarti udah tahu dong seluk-beluk pemakaman ini seperti apa. Ya di sini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang lain. Seperti ada suatu keluarga yang habis ziarah tiba-tiba anaknya itu kemasukan. Anaknya kemasukan. Ya. Oke. Tapi alhamdulillah bisa disembuhkan Bisa disembuhkan. dengan cepat. Mungkin anak tersebut melakukan hal yang tidak disukai kali ya, Pak, sama makhluk-makhluk lain atau memang Ada pesan tersendiri ya. iya kita nggak tahu kan gitu. Jadi kita juga mau menuntaskan untuk cerita apa yang paling di sini yang paling Paling apa? Mungkin paling ini apa, Paling terkenal energinya lah. paling kuat atau Ya. paling terkenal urban legend tempat yang pemakaman paling ini. istilahnya yang memang diketahui itu loh tempatnya. Oh iya. Bisa nanti saya beritahu. Penasaran juga. Nah, berarti penasaran kan teman-teman? Penasaran. Nanti terus pantengin aja video jurnal karena bapaknya sebelumnya bercerita kalau ada tempat Yes. yaitu pohon bambu ya, Pohon bambu. Kak. Pohon bambu katanya di sana ada hal yang mungkin akan terungkap di sana. Ya udah ikutin terus ya Sobat Jurnal. Oke. Oke Pak, sekarang kan kita ada di bagian melipir sedikit dari kuburan yang luas ini ya Pak. Nah, Bapak kan sempat cerita tuh di awal-awal kalau di sini tuh ada sesuatu yang menarik di area pohon bambu ini. Sebenarnya ada apa sih Pak? Tempatnya sosok ratu ular yang bernama Nyai Ratu Ambala. Nyai Ratu Ambala. Ikut ajudannya yang bernama Kosim. Nah, sebenarnya pas Bapak lagi cerita mengenai sosok tersebut, kalau aku ya Kak Fabio dapat gambaran tuh untuk sosok Nyai Ratu Ambala. Maaf, beliau
cantik, terus kulitnya putih tapi ada beberapa sisik dikit gitu kan. Dan tangan kanan kirinya tuh seperti memakai gelang ya Pak, gelang-gelang kayak kerajaan gitu kan. Terus pakai mahkota, sama untuk kulitnya untuk sisik bawahnya kakak ngeliat ya? Ya, kalau untuk sisik bawahnya dia agak kayak ada kayak rombe-rombe gitu sih, kayak sutra kayak sutra, cuman dia emang sisiknya itu hampir kelihatan kayak mungkin kayak hijau-hijau kuning tapi kayak emas. Oh, berarti Sekitar emas. berkilaunya lebih ke kuning emas Kuning gitu ya. kuningan Mas? ya. Terus kalau sosok ini sendiri pernah berinteraksi dengan Bapak? Ya pernah waktu beberapa tahun yang lalu dia pernah memberikan saya suatu mustika yang saya ambil di malam besoknya jam 12 malam. Beliau datang dari mimpi atau bagaimana Pak? Ya saya langsung datang ke sini, tiba-tiba dia menjanjikan saya untuk memberikan mustika itu besok malamnya kamu datang lagi kemari. Oh, jadi kayak bapak tuh dapat panggilan gitu ya dari si sosok ini gitu. Iya. Dan waduh, saya ini Pak seperti melihat sosok gambarannya Pak, sosok ratu ini, Nyai Ratu. Di bawahnya itu banyak ular-ular kecil gitu Pak, banyak. Apakah itu seperti semacam perwujudan apa sih, anak buahnya atau apa ya Pak? Iya, itu semacam pengikutnya dia, anak buahnya dia. Anak buahnya. Kalau Kak Fabio sendiri gimana sih Kak ngerasa di sini? Iya, kalau rasa tuh ngerasa memang tekanannya tuh tinggi di sebelah sini gitu. Dan mohon maaf, ini kan pemakaman ya. Jadi beberapa mungkin energi-energi lain juga bercampur gitu. Jadi memang rasanya agak sedikit gitu. Gimana jelasinnya, susah ya kurang ya. Bercampur ya Kak. Bercampur, Cuman ya. memang energi di sini tuh paling besar sih Paling Kak. besar. Iya, paling besar di antara tempat-tempat yang lain. Pusatnya ada di sini gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih melihatnya sosok yang dari luar justru tidak berani masuk ke area ini Pak. Yes. Semacam mereka tuh sungkan, terus agak apa ya, ibaratnya memang beda kasta mungkin ya Pak gitu kan. Jadi makanya sosok-sosok yang ada di luaran juga tidak berani ke sini. Ya, cuman ya tadi ada sosok yang benar mendekati gitu kan. Tadi sempat kita bicarain juga ya Pak ya. Ada di sebelah sana gitu. Cuman untuk sosoknya di sebelah sini. Emang apa kakak lihat ya? Nah, jadi seperti wanita, cuman wanitanya tuh agak sedikit tinggi, cuman lagi keadaan hamil. Lagi hamil. Dan dia tidak berani mendekati area sini ya Kak? Yes, dia dari tadi ngeliatin dari arah sebelah sana, dia ngeliatin aja gitu. Kita ngeliatin kita nih. Arah belakang. Yes, ngapain gitu. Tapi dia nggak berani sama sekali kesini. Tapi memang di situ kan ada makam. Bisa jadi mungkin itu jin yang ngambil kopi bentuk sosok tersebut yang mungkin memang di dalam kuburannya ada riwayat yang sama mungkin. Benar. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, Pak, kebetulan kan aku ada tarotnya, tarot jos. Aku mau coba untuk lihat apa yang ada di sini. Gitu. Kakak akan ungkap di sini gitu. Yes, Boleh silakan. boleh Pak. Jadi biasanya dengan kartu tarot ini tuh ngebantu kita Pak untuk mengungkap sebuah kejadian atau memang ada sosok yang bisa terkonfirmasi melalui kartu ini gitu. Sebelumnya juga ada bacaan masih Pak. Kita baca dulu. Tapi entah kenapa ya teman-teman, pas lagi kita ngobrol nih ya Pak, ini serasa di belakang ada yang sedang berdiri melihat ke arah kita gitu. Ada yang dekat. Iya, tepat di pohon bambu tersebut gitu. Dan perawakannya lebih besar dari kita Pak. Benar banget. Memang auranya terasa. Terasa. Auranya terasa. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba ungkap yang apa di sini ya Pak ya. Minta izin. Dan teman-teman, berulang kali tuh kuping aku, entah kuping kanan atau kuping kiri, ngerasa agak penging, terus hilang lagi, penging agak hilang lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan tapi aku belum selaras frekuensinya, makanya belum jelas apa yang ingin disampaikan gitu.
Udah Kak Fabio? Terlalu banyak tuh. Coba ulang Oke, ya. diulang lagi ya. Yang mau komunikasi satu-satu ya, dan kita fokusin Kak, karena ini kerasa tahu kalau dari belakang kamera tuh ada beberapa yang berdiri kayak ngeliat ke arah kita. Mau ambil satu-satu. Terus aja Kak, shuffle. Untuk Bapak sendiri sebenarnya apakah Bapak merasakan saja atau bisa melihat juga atau gimana sih Pak? Saya bisa merasakan, bahkan kadang saya bisa melihat. Duh, Bang. Ya, saya itu doang nih kayak yang Tuh. mana? Ada lagi satu. Ada lagi nggak? Oh ini nih. Enggak, apa tuh? Sebenarnya ini yang keluar ada dua ya Pak. Yang pertama memunian. Ini tuh artinya biasanya alat musik ini tuh dimainkan di tempat-tempat yang berhubungan dengan adanya kerajaan Yes. atau Adanya sebuah aktivitas goib yang lebih. yang melebihi. Memang di sini sebuah istana dari daerah Ratu Ambala ya. Ini ada sebuah kerajaan, suatu istana. Perwujudan istananya ya Pak. Jadi makanya untuk memunian ini sangat cocok, dan tadi kartunya sempat terbuka di sini. Lalu yang kedua ada sosok Jinjik. Sosok ini sebenarnya adalah sosok yang seringkali berada di makam Pak. Ya. Dan mungkin satu sosok yang ada di sekitar sini ikut masuk berkomunikasi melalui kartu. Sosok Jinjik. Tunggu deh. Pak, agak tadi ada sedikit suara perempuan di belakang. Ngarem apa gitu. Ngarem. Gram ya? Gram. Kita mungkin bisa ikutin ya teman-teman. Dia hanya bisa tinggal, tapi nggak bisa dia. Udah mungkin segitu kali ya Pak informasi yang bisa kita dapatkan di tempat ini. Jadi sebenarnya ada satu lokasi lagi yang kita akan kunjungi di sana, dan ada hal-hal yang memang kita bisa ceritakan di sana nanti. Ya udah kalau gitu kita berarti sekarang langsung ke sana aja ya Pak ya. Yuk teman-teman. Masuk sana. Oke, sekarang kita udah di tempat biasanya Bapak jaga ya di sini ya Pak. Iya benar. Oke, ada hal yang ingin aku pertanyain sih kayak gitu. Contohnya kan Bapak tadi bilang dari umur 15 tahun itu udah jaga makam ya Pak. Iya benar. Nah, itu adaptasinya gimana tuh Pak? Kan kalau orang kan kalau kerja ya, Iya. kita kan awal-awal nggak ngerti dan lain-lain gitu. Iya. Tapi kan lama-lama makin tahu. Nah, adaptasinya gimana tuh Pak awal-awal? Awal-awalnya saya memperhatikan dari abang-abang
bisa menjadi tukang lah sendiri gitu, untuk menukangi untuk bikin bingkai bangunan. Sampai sekarang ya beginilah, dari umur saya 15 sampai sekarang 48 tahun, berarti 33 tahun saya sudah 33, oke. di pemakaman. Saya nggak mana-mana, kerja di sini aja sampai saya punya istri, punya anak, tetap di sini. Mantap banget ya, berarti udah istilahnya udah gapet gitu ya di Udah sini lama ya. Udah lama gitu. Terus Pak, kan Bapak tuh dari umur 15 tahun ya, sekarang udah menginjak kepala 3 gitu. Nah, selama sepanjang itu tuh ada pengalaman apa sih Pak? Atau mungkin Bapak pernah mendapatkan gangguan atau apa gitu? Ya benar, pada saat ada suatu makam yang memang minta dipasangkan tenda sekitar jam 10 malam. Ya. Saya memantau tenda itu ternyata belum dibongkar sama pemiliknya. Oke. Dan sampai di tenda itu tiba-tiba ada suara getaran dari tenda seperti ya mau dirubuhkan gitu. Oh. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Berarti ini tendanya bergerak gitu ya Pak? Bergerak sendiri dengan sendirinya. Jadi tenda yang habis orang meninggal ya Pak? Iya, bukan meninggal, apa namanya, pas satu tahunnya gitu. Oh, perayaan. Cuman dengan tenang, suara getaran itu udah nggak ada lagi. Setelah saya. Berarti pas Bapak datang terus ada suara getaran nih. Iya. Nah itu Bapak bongkar tendanya? Enggak saya bongkar. Cuman saya bilang mungkin dalam hati. Saya bilang, ngapain sih, saya bilang. Iya. Pakai ganggu saya gitu. Gak usah ganggu, saya nggak ganggu kamu, saya bilang. Iya. Dan Tetap dia getaran makin kencang. Tapi Tapi saya dengan tenang, saya lawan dengan apa yang saya punya. Alhamdulillah tenang lagi seperti semula. terus kalau pengalaman yang lain gimana sih Pak? Kan ini kan Bapak katanya sering di area makam tuh nyampe malam banget ya Pak. Iya. Apakah ada sosok-sosok yang sering datang ke Bapak menampakkan diri atau yang gimana gitu Pak? Tolong gitu. Pada waktu malam sekitar jam 12 memang saya keluar rumah dalam keadaan saya suntuk di rumah. Saya keluar, kemudian saya di sini duduk di sini sambil saya menyetir sholawatan. Kemudian saya lihat dari arah jalanan itu ada yang lari. Ya saya lihat memang sosok lain yang lari karena dia nggak mau mendengar suara dari sholawatan itu. Oh ya. Dan dari arah Casablanca, jalan Casablanca itu ada dua sosok yang memang mengintai saya. Tiba-tiba dari belakang sosok itu ada yang tanya gitu, suara sholawatan dari mana sih, dia bilang gitu kan. Dari dua sosok itu dia bilang tuh ada yang ini, ada yang nyetel tuh, dia ngintip tapi nggak berani dia mendekat gitu. Ya suara saya terasa apa dibilang, terasa panas gitu, Panas. Tapi setelah itu tiba-tiba ada sosok lain yang menghampiri saya dengan kaki yang berbincang-bincang gitu. Dia ingin mendekati saya agar lebih dekat lagi, dia ingin mendengar sholawatan itu. Ternyata saya paham kalau makhluk itu memang sudah positif. Jadi energinya positif ini. Oh saya paham Pak. Berarti ini kan saya dengar nih yang tadi Bapak cerita kalau Bapak mendengarkan sholawat itu ada sosok yang marah, berarti itu tandanya mereka memang energinya negatif. Dan terus ada sosok yang jalannya dengan pincang datang menghampiri Bapak, berarti sosok tersebut energinya positif karena memang dia tidak panas saat mendengar sholawat tersebut ya. Oh gitu. Jadi teman-teman, makhluk seperti itu juga ada yang energi positif dan energi negatif ya. Nah untuk energi negatif sendiri Pak, biasanya tuh mereka tuh lebih mengganggu atau gimana sih Pak kalau menurut Bapak? Untuk energi yang negatif. Khusus di makam ini Kalau guys. energi yang negatif itu memang bisa untuk mengganggu. Dia lebih mudah untuk diminta bantuan untuk menjahati seseorang, Mencelakai seseorang ya. seseorang. Iya. Tapi kalau yang positif dia nggak akan mau.
Biasanya yang positif ini tuh Pak suka ngasih apa sih istilahnya wejangan gitu atau gimana sih Pak sosok positif yang menghampiri itu? Ya terkadang dia memberi wejangan dan juga melarang, karena mereka juga sudah mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa. Jadi intinya sosok yang positif itu ya sebagai pesan juga ya Pak, Iya. untuk kita semua. Ya sebetulnya sih hampir sama antara makhluk gaib dengan manusia itu sama. Ada yang negatif, manusia ada yang negatif ya. Ada. juga yang positif. Iya. Hampir sama, cuman beda alam aja. Beda alam. Itulah makanya ya Bang ya. Iya. Iya. Bapak ada kesulitan nggak sih Pak selama menjadi perawat makam ini? Alhamdulillah selama ini nggak ada. Nggak ada kendala lah ya Pak. Oke. Terus apa lagi nih Bang? Kita tanyain ke Pak Agusnya nih. Nah, tadi tuh Bapak sempat cerita kan, katanya tuh sering ada suara yang manggil. Nah, aku penasaran Pak, sebenarnya suara yang manggil ini tuh mereka manggil Bapak minta tolongkah atau memang ada maksud tertentu manggil Bapak? Oh, mereka itu memanggil saya, cuman supaya saya itu mau menemani dia gitu. Itu sosok kuntilanak. Soalnya lumayan merdu sih terdengar. Ya kalau misalkan ibaratnya seorang manusia, mungkin cantiknya luar biasa. Manggil Bapak gimana memang? Nah, manggil saya seperti ini, abang, kesini dong bang. Bang, sini dong Bang. Tapi yang manggil Kunti. Iya, sosok kuntilanak itu. Terus Bapak nggak merinding apa? Ada suara kayak gitu Alhamdulillah kan? enggak sih. Nih Bapak tuh hebat banget loh maksudnya. Hebat ya Bapak di makam, tapi aku nggak tahu tips Bapak tuh supaya nggak takut tuh apa sih Pak? Berani banget loh kayaknya Bapak ini. Ya kalau saya hanya mendekati daripada Sang Maha Pencipta. Karena semua makhluk itu kan diciptakan oleh Allah. Kenapa kita harus takut dengan makhluk-makhluknya? Benar, Lebih baik kita takut sama yang nyiptain kita. benar. Wah, pesannya bagus banget. Jadi gimana Kak Fabio setelah mendengar cerita dari Bapak ini? Ya. Menurut pandangan Kak Fabio ya, sebagai perawat makam tuh seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku sendiri sih Pak Agus super duper keren banget gitu. Dimulai dari jiwa kita, istilahnya diri kita sendiri untuk berani dan untuk mengetahui apa yang ada di kerjaan kita seperti itu, dan tetap profesional untuk kerjanya gitu. Dan tadi Pak Agus juga sempat diinformasikan ya tentang hal yang baik, yaitu nggak semua makhluk kasat mata itu buruk, tapi ada juga yang baik kayak gitu. Itu pesan yang oke lah kalau menurut aku. Pesannya oke. Jadi kalau ada makhluk yang datang itu kita sebenarnya harus mendengar dulu maksud dia seperti apa gitu ya Pak. Jadi jangan langsung diusir atau gimana. Siapa tahu mereka datang karena mungkin mereka menemukan kita adalah satu-satunya sebagai tempat yang bisa dimintai tolong. Nah, ini kita terima kasih banget ya Pak, Bapak udah mau nemenin kita keliling makam. Terus ini sebenarnya udah banyak banget yang ini deh hadir ya Pak. Nah, kita terima kasih banget sama Bapak udah mau nemenin ya.